Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak semua. Semoga Anda masih tetap semangat untuk belajar, terutama pada mata pelajaran PPKN. Saya pribadi mendoakan kepada Anda semua, semoga Anda masih tetap sehat walafiat dan kita tetap waspada dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Oke, pada kesempatan ini kita langsung belajar pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai Konferensi Asia Afrika. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita sebagai umat beragama, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai organisasi internasional, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika, disingkat KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika. Kemudian sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Konferensi Asia Afrika, kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi dari adanya Konferensi Asia Afrika. Apa kejadian-kejadian sehingga terbentuklah Konferensi Asia Afrika, atau kita kenal dengan latar belakang penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Latar belakang penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika antara lain: 1. Kedua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika, saling berdekatan letaknya. Mungkin Anda bisa melihat di atlas atau di globe benua Asia dengan benua Afrika. Nah, itu berdekatan, bahkan saling menyambung antara, yaitu di terusan Suez. Kalau tidak dibuat terusan, nah, ya sambung. Itu jadi dikatakan kedua benua saling berdekatan letaknya. Kemudian yang kedua, mempunyai pokok-pokok persamaan yang kuat. Maksudnya mempunyai pokok-pokok persamaan yang kuat. Mereka kehidupannya rata-rata masih dalam dunia berkembang misalnya, atau mereka mempunyai sejarah yang hampir sama, pernah dijajah misalkan. Nah, itu pokok-pokok persamaan. Kemudian yang ketiga, yaitu persamaan nasib sebagai korban penjajahan dari bangsa barat. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi mereka mempunyai persamaan, yaitu pernah dijajah oleh bangsa barat. Kemudian yang keempat, setelah merdeka banyak masalah yang harus diatasi bersama. Nah, setelah Perang Dunia Pertama atau kedua selesai, ternyata banyak masalah-masalah yang harus kita pecahkan bersama. Di antaranya mengenai pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga mengenai kebudayaan. Itu latar belakang dari terbentuknya Konferensi Asia Afrika. Kemudian siapa sih yang mengajak atau yang pemerakarsa dalam terbentuknya Konferensi Asia Afrika ini?
Maka kita lihat pemrakarsa Konferensi Asia Afrika KAA disponsori oleh 5 negara, yaitu Pakistan, India, Burma atau sekarang Myanmar, Sri Lanka, dan Indonesia. Kemudian konferensi yang mendahului Konferensi Asia Afrika adalah Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo itu di Madagaskar, dan Konferensi Bogor itu di mana? Bogor, di Indonesia. Kemudian Konferensi Kolombo dihadiri oleh 5 negara. 5 negara yang mana? Yaitu dari Pakistan, perwakilan India, perwakilan Myanmar, Sri Lanka, dan Indonesia. Siapa saja wakilnya? Yang pertama Indonesia, itu diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. India diwakili oleh Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru. Pakistan yang ketiga diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah. Yang keempat, Myanmar atau Burma diwakili oleh Perdana Menteri U Nu. Yang terakhir, Sri Lanka diwakili oleh Perdana Menteri Sijon Kotelawala. Nah, ini tokoh-tokoh yang mempunyai ide untuk terselenggaranya Konferensi Asia Afrika, atau kita kenal dengan Pemrakarsa Konferensi Asia Afrika. Orang-orang ini pertama mengadakan kongres di Kolombo. Maka selanjutnya diadakan perundingan berikutnya, yaitu di Bogor, atau kita kenal Konferensi Bogor. Konferensi Bogor diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Ya, tentunya di Bogor juga. Jadi ada 2 hari. Mereka orang-orang tadi membahas apa yang dibahas. Maka dalam Konferensi Bogor berhasil menetapkan A. Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung. Bandung, mana Bandung? Indonesia. Masa Bandung nggak ngerti ya, keterlaluan. Yaitu akan diselenggarakan atau direncanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Kemudian dalam Konferensi Asia Afrika akan diundang 30 negara, yaitu negara Asia Afrika. Jadi undangan 30 negara yang diajak untuk bergabung pada Kongres Konferensi Afrika nanti. Kemudian menetapkan rancangan agenda acara konferensi. Tentunya nanti akan dibahas apa yang akan dibahas untuk Konferensi Asia Afrika. Itu sudah disepakati di Konferensi Bogor. Selanjutnya, apa sih tujuan Konferensi Asia Afrika itu tadi? Untuk apa kira-kira tujuannya? Maka kita lihat tujuan Konferensi Asia Afrika yang pertama, memajukan kerjasama antar bangsa Asia Afrika untuk mengembangkan kepentingan bersama, persahabatan, dan hubungan bertetangga yang baik. Yang kedua, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan
masalah-masalah khusus bangsa Asia Afrika seperti kedaulatan negara, rasialisme, dan kolonialisme. Yang keempat, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya di mata dunia, serta sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama di dunia. Nah, itu tujuan diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Penyelenggaraannya sesuai dan direncanakan tadi. Yang pertama, konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 di Bandung. Negara-negara yang diundang 30 negara, namun satu negara tidak hadir, yaitu negara Federasi Afrika Tengah, yang mana pada waktu itu mereka tidak memungkinkan, atau pada waktu penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini di negara mereka itu sangat kacau terjadi, yaitu masalah rasionalisme atau masalah ras. Kemudian waktu penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini sangat tepat karena pada saat itu dunia sedang diliputi ketegangan perang maksudnya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kemudian konferensi Asia Afrika ini menghasilkan keputusan yang kita kenal, yaitu dengan istilah Dasasila Bandung. Nah, istilahnya memakai bahasa Indonesia yang sebenarnya ini diambil juga dari bahasa Jawa kuno, yaitu dasa. Dasa itu artinya 10. Makanya di antara kita kalau ada dari Jawa, suku Jawa tentunya akan tahu dasa atau sedasa. Kalau bahasa Jawa pakai sedoso, artinya 10. Ada 10 sila, 10 poin di Bandung. Apa itu Dasasila Bandung atau apa isi Dasasila Bandung? Yang pertama yaitu menghormati hak dasar manusia sebagai tercantum dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan masalah dalam negeri negara lain. Nah, itu kesepakatan dari konferensi Asia Afrika. Yang kelima adalah menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri baik secara sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain. Kalau yang nomor 4 tadi intervensi, campur tangan tidak boleh, menekan juga tidak boleh. 7, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain. 8, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. 9, memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Yang terakhir 10, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Mungkin
sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai konferensi Asia Afrika khususnya dan mengenai hubungan internasional pada umumnya. Bagi anak-anak, silakan diulang-ulang video pembelajaran ini. Kalau perlu ditambah dengan video tutorial yang lain dari sumber yang lain namun masih relevan dengan judul bab pembahasan kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.